Kalau kita akan berjalan Isra menuju kepada Allah, berarti dalam perjalanan. Jam tarui baputer, waktu tarui baganti. Berarti secara syariatnya walaupun kita duduk di dunia, hakikatnya kita masih dekat kepada Allah. Diperjalankan. Darinya Masjidil Haram, artinya kalau kita akan bermunajat kepada Allah, as-salatu makhrajul mu'min, kata Nabi, salat itu mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. Berarti kita kalau akan berangkat mi'raj kepada Allah, berangkat awak dari kesucian. Kalau dah itu lumbi sahati bung ya Allah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surah Al-Isra dalam rangka yaitunya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ataupun di bulan kini. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan ke kita nikmat. Pertama nikmat umur, kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih ada di setiap kita. Iman itulah yang mendorong kita untuk datang ke tempat ibadah, untuk memperbaiki diri dari tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi. Itu pengajian tadi untuk mengajak kita yaitu salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam kehidupan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah, liman kana yarjullaha wa zakarallahi katsira. Sungguh pada Rasulullah itu tauladan yang baik bagimu, siapa yang mengharap rahmat Allah dan hari yang akhir, mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus perbanyak zikir dalam kehidupan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Itu 7 kalimat zikir dan harus kita lakukan dalam kehidupan. Bapa dek tetap kita berzikir, karena ditanya dek sahabat ke Rasulullah, apa amalan yang paling terbaik ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah,
antu fariqad dunya, engkau meninggalkan dunia, walisanun karabun bizikrillah, dan lisanmu basah dengan berzikir menyebut namanya Allah. Itu dapat kita sok pulang selamat kepada Allah, jitu menghadap kepada Allah. Sirawi sirancung kalam diambil kabalaratan setitik jadi kalawi sakapa jadikan gunung alam takambang jadi guru. Baacaronya baguru kalam dan takambang. Mata zahir memandang kepada dunia, mata batin kita memandang kepada kuasanya Allah. Apa yang kita pandang mencari kuasa Allah. Dunia ko Allah semakin tua. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Kalau kita hitung sejak Nabi Adam alaihi salam lah berapa gagaknya umur dunia nangko. Tandanya dunia adalah tua, nya dak mulai bersahabat je kita. Dahulu dunia tu hanya tanang-tanang saja dunia. Kini nya lah mulai mendatangkan bencana. Banjir bandang. Lah 3 provinsi yang dilanda oleh banjir bandang pada tahun 2025. Pertama Sumatera Utara, kedua Aceh, Serambi, Makkah, dan ketiga Minangkabau dan kuat adat ju agamanya. Jadi diuji kita di Allah. Terkadang musibah itu kita ni mengundang. Apa yang mendatangkan musibah? Pertama rasa sombong dalam hati. Yang kedua syukur sudah tidak ada. Dan ketiga kita tak memperhatikan anak yatim dalam kehidupan. Di negari kita di Payakumbuh di Setuju Batu jualah dicogokkan kekuasaan Allah. Di situlah ada tanah amblas namanya. Singkol. Lah datang yang orang baduyun-duyun memandang ke situ mencari air na taganang. Apa konya mencari, hanya mencari air atau mencari kuasanya Allah. Jadi lah nampak di dunia kini, di dunia akhir zaman kini lah nampak kerusakan dunia. Tinggallah kita untuk mencari perbekalan untuk datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah bekal awak di dunia. Malam kini kita rangka Isra Mi'raj. Isra artinya berjalan, diperjalankan. Mi'raj artinya naik ke hadrat Allah. Aku ayat yang kita kaji tadi, Subhana Maha Suci Allah. Allazi yang telah asra memperjalankan bi abdi hambanya laila pada malam hari minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa kepada masjidil aqsa allazi barakna kami ingin melihatkan kepadanya tanda-tanda haulahu linuriyahu tanda-tanda kebesaran kami min ayatina tanda-tanda kebesaran kami berkahi di sekelilingnya, kami ingin melihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu bahwa sesungguhnya ia Allah wa huwas samiul basir, dia mendengar dan lagi mengetahui. Atau ayat yang kan awak kaji malam ini. Subhana Maha Suci Allah. Apa itu nasuci itu apa itu? Seluruh perbuatannya baik, atau suci namanya. Namanya 99 baik namanya tadi. Sifatnya 20 baik sifat. Terkadang kita sebagai manusia nama awak encak sifat awak. Kadang ada dendam dia awak, berarti sifat awak belum baik itu. Ayat itu dimulai dari kalimat tasbih. Lisan kita mengucapkan subhanallah dan hati awak jangan pernah menjangkal ke ketetapan Allah. Lebih bisa kita bantah ketetapan Allah. Tidak. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menolak terhadap apa yang telah engkau tetapkan. Tugas kita di dunia apa? Ridho kepada ketetapan Allah. Apa kecik Mahazali? Aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku. Ketika aku ridho menerima takdirnya Allah. Takdir Allah lah do tiawak. Dado kita nak selamat dari ujian, dapat ujian saudaranya. Ad-dunya al-makanun musibah. Dunia itu adalah tempat ujian. Diuji kita di dunia. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdi-abdi hambanya. Kita hamba siapa, Wak?
Hamba Allah tu nyenawak dia tak? Lah dia akui Allah ah. Nah, tu yang kan kita kaji malam kini. Abdi apa artinya? Kalau pak polisi, pak tentara nyo abdi negara tak? Apapun perintah atasan nyo ikut. Apa yang dilarang di atasan nyo ikut. Di mana ditugaskan nyo kan patuh. Nah, kita calik lah. Kalau ya wa abdi Allah. Allah mampu kita meninggalkan larangan Allah. Hah? Bagunjang dilarang dia Allah sampai mampu meninggalkan. Lah mampu kita memandang yang tidak mencari satu yang baik yang dilarang Allah, lah bisa berhenti memandang itu. Lah mampu kita mendengar yang baik-baik, lah mampu kita berbicara yang baik-baik. Kalau awak cari di anggota tubuh tadi, yang paling banyak datang dosa di mana? Dari mulut. Apa sebabnya? Banyak mengecek awak kecek Nabi. Man kasura kalamu kasura sabtuhu. Orang yang banyak berbicara itulah yang paling banyak dosanya. Atau dek kita taminang raso di bawah nanyik, pareso di bawah turun. Takona dia awak nak menyebut kurang, apa nanyik ke akal dulu, pikirkan dulu. Kalau lihat manfaatnya disebut, kalau tidak lebih ancak awak diam. Itunya yang dijamin oleh Allah abdinya. Dari mana diperjalankan Rasulullah? Dari Masjidil Haram. Masjidil Haram di mana tempat? Di Makkah. Masjidil Haram, masjid yang mulia, tanah haram, tanah yang mulia, atau dinamakan tanah suci. Di situ tempat lahirnya hamba-hamba yang suci. Kalau kita akan berjalan Isra menuju kepada Allah, berarti dalam perjalanan. Jam tarui baputer, waktu tarui baganti. Berarti secara syariatnya walaupun kita duduk di dunia, hakikatnya kita masih dekat kepada Allah. Diperjalankan darinya Masjidil Haram, artinya kalau kita akan bermunajat kepada Allah, as-salatu makhrajul mu'min, kata Nabi, salat itu mi'rajnya orang mukmin, orang beriman. Berarti kita kalau akan berangkat mi'raj kepada Allah, berangkat awak dari kesucian. Kalau dah itu lumbi sahati bung ya Allah. Apa yang kita sucikan dulu? Nabinya berangkat dari Masjidil Haram, dari masjid yang suci, itu penyemulia. Ompek dengan kita sucikan dalam kehidupan. Pertama, sucikan badan awak. Dari atas godang mandi wajib, dari atas ketek beristinja, itu mensucikan tubuh zahir tadi. Kemudian mensucikan akal jo pemikiran. Kok akal kok mengali-gali, kalau tak suci nyonya keburukan orang dikali itu. Jo apa kita sucikan? Dengan ilmu dan hikmah. Kalau lah berilmu walaupun banyak, kalau kamu ngecek buruk orang, kau pilih diambil dek kaji, jadi kau dah ulik kaji dia. Apa bedanya ilmu dan hikmah? Kalau orang yang hanya mempunyai ilmu, daknya nampak salah Nabi Adam dalam surga, nampak deh. Kayak itu kita tak? Kau tak salah Nabi Adam, lu tak akan sampai ke dunia. Kayak itu dah, Pak. Orang yang punya hikmah, Allah ingin memberikan kalimat tobat kepada hambanya. Apa kalimat tobat yang diterima dari Nabi Adam pertama? Doa yang paling tertua dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak berkenan mengampuni kami, ya Allah, memberi rahmat kepada kami, kami termasuk kepada golongan orang yang merugi. Kalau lah zalim awak artinya lah di apa arti zalim tadi? Lah dijujui awak dek nafsu tadi untuk berbuat keburukan, tu zalim namanya tu. Kalau tak mampu, kalau kita Allah tak memberikan rahmat kawak, sungguh kita dalam keadaan merugi. Hidup kau ibarat manggali kau. Ada untung, ada rugi. Kalau dicari syariatnya kini kau rugi awak duduk musala. Tapi kalau kita calik besok di waktu kan mati awak, tu taso de awak guna tu. Nan ketiga, sucikan darah daging awak. Darah daging kita kalau banyak ni kotor kau. Lalu di sawawang diambil padi wang setangkai dimakan tak? Nah. Oh iya, lalu di pengkeduyan orang dimakan duyang tadi.
Apa kita sucikan? Dengan infak, wakaf, sodakoh namun nilai. Infak artinya memberi, wakaf berhenti jadi milik awak. Sodakoh apa tu? Infak, wakaf, sodakoh artinya benar tujuan awak memberi tadi. Kita agiakan 10.000 ke masjid, benar tujuan awak dengan Allah menuju Allah. Nan kampe nan kita sucikan hati. Apa hati yang tak suci tadi? Hati kalau tak sucinya, nya selalu mengingat sesuatu yang tidak baik. Jadi apa kita sucikan hati awak? Lebih saya jual air lah. Lebih saya jual sedekah lah. Tidak lah. Kecek Nabi, likulli shay'in siqala wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, pembersih hati, zikrullah. Zikir mengingat Allah atau menyebut nama Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi tadi berjalan kendaraannya apa? Burak. Ada dibuat dengan Yahudi tak di dinding burak dia jak palurang palora. Nah tu dibuat dengan Yahudi tu. Apa kecepatan burak tadi? Sampai di mananya memandang, sampai di situnya kau sampai itu. Kalau dia awak tu dunia, kau dia kita cak dunia ni kita salat tak? Nabinya ketika Isra Mi'raj lah sampai di langit ketujuh, di langit ke-6, dilapihkannya burak tadi. Tinggal satu burak, tak bisa lah. Kita lepaskan dunia ketika salat. Kalau kau awak mirakkan menuju Allah, kau melepen dunia yang payah kita tak? Apa sebabnya? Anak orang sungai Balantik kerimbo batanam bayam. Hati segodang tulutik bumi langit masuk ke dalam. Umar masuknya ke dalam tu. Polak jagung masuk ke situ. Sawah masuk ke situ. Masuknya sodo ke situ. Apabila hati kita dipenuhi dari dunia, salat hanya tingkat syariat, tak sampai mi'raj kepada Allah. Tak sampai merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau akan diusahakan dia. Jadi Rasulullah itu kalau kita ketika salat ada apa tadi Isra Mi'raj, Nabi siapa nama-nama ni? Malaikat Jibril. Apa dia awak itu? Akal. Kalau masih main akal ketika salat, tu lu Mi'raj dekat Allah lah. Tinggal burak, tinggal malaikat Jibril sampai di Sidratul Muntaha, Allah Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang diucapkan oleh Nabi? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Lagi kita baca tu salat tadi tak? Segala kehormatan, segala keberkahan miliknya Allah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas engkau Muhammad dan untuk seluruh para nabi. Nabi kita tak mau selamat seorang. Assalamu alayna wa ala ibadillahis solihin. Keselamatan atas kami hamba yang soleh. Apa nak soleh itu? Orang yang ikhlas dalam kehidupan. Kalau kitalah berusaha untuk menjadi hamba yang soleh, termasuklah kita kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi itu berjalan Isra Mi'raj melampaui 7 lapis langit. Kalian mendengar ibu-ibu tak? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh. Kalau kita dalam kehidupan berjalan Isra menuju Allah, apa yang kita lampaui? 7 lapisan diri. Apa lapisan diri awak yang pertama? Amaratu bisuk. Itu nafsu tu tak? Inna nasala amaratu bisuk, bahwasanya amaroh itu selalu mengajak kepada keburukan. Tu amaroh tu, kalau masih tu nafsu kita, kalau terangak dengan sirah telinga tu, dia selalu mengajak kepada keburukan. Itu lapisan pertama yang kita lampaui. Kalau awak kaji Isra Mi'raj je Nabi berangkit ke apa kau tu tak ada kaji tu dia awak tak? Pertama amaratu bisuk tu nya selalu menyalahkan orang. Kalau itu nafsu kita. Kalau si anunya di imam ni nak khusuk dan sembahyang nak dia. Lihat dah kita nyek tu tak? Si anu jadi kotik lama tu dia. Lihat dah kita nyek tu.
Kalau itu amaratu bisu nafsu tu. Tingkatkan ke langit yang kedua ataupun lapisan diri yang kedua, lawamah. Apa arti lawamah? Nyolah mulai mencelah dirinya. Kalau kau memang apa dak usuang nak, kau nak salah kau. Kalau kau kotik pun dak ketujuh dak, kau nak salah kau nak pandai nak nyek member. Ni banyak kita apa? Kan disuruh menjadi bilai wabang tak pandai. Disuruh menjadi imam Fatihah tak selesai. Sama je kalang buai, nanyik bisa turun tak pandai. Tu itu ni banyak. Banyak lama mandai tak? Tapi awak lebih bisa tampil. Kau nafsu tadi. Yang ketiga, tingkatkan kepada mutmainah, yang tenang. Kalau dari sikonya kau mulai dipanggil ya Allah kau. Ketika angin batiup, ketika ombak nembasa buang burung ketobang sangkanyo ketinggal kau ni panggil ya Allah besok. Apa panggilan Allah? Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nan kampe amaratu bisuk lawama mutmainah radiyah. Nan kampe ridhonya oleh kepada Allah. Tak pernahnya menjangkal ke Allah. Kita kan ni tak ada hujan ponjang aja lagi. Kau jom nak kik. Jagi pani 6 bulan. Dah kowe apa kulit otak. Apa pun nak kik. Kan you awak nak kunci ni lah. Jan ni patik kat sajam ni. Nak panik dia patik pula. Dek lain pengasih penyayang Allah kau dak ada binyo kita lah. Lah meningkatnya karadiyah, kemudian mardiyah. Allah pun ridho kayaknya. Bertemu ridho dengan yang dimeridoi, baru dapat selamat. Aku dan kita cari ridho Allah kau di dunia ada awak dicari. Pertama supaya dapat ridho Allah, di dalam hadis Imam Muslim, raditu billahi rabbah, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wa nabiyya Rasulullah, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulku. Dapatkan ridho Allah dahulu, baru dapat ridho. Dapatkan ridho itu dulu, baru dapat pulang selamat ke Allah. Kemudian dapatkan ridho dengan ibu bapa awak. Ridho Rabbi, ridho bil walidain, ridho Allah itu atas ridho dengan ibu bapa awak. Barulah kita dapat ridho Allah. Lekan sebanyak apa ibadah kita masih durhaka ke orang tua, jangan awak kadapit awak ketenangan dalam hidup. Kalau nyala meninggal boleh, doakan, jangan berhenti berdoa. Kalau nyala masih hidup, jangan sekali jangan kita sakit di hati orang tua tadi. Kalau ditanya ke ibu-ibu rak, dek melahirkan anak tu kan sakit dulu rak. Sesudah melahirkan apa yang sakit dia lah. Ketika anak membentak awak tu sakit. Kita kan lebih banyak rak. Sakit awak dia di dalam kalau dah dibentak dia anak tadi. Apa sebabnya? Darah daging awak. Anak-anak kita ni kini konamlah banyak ketinggalan. Apa sebabnya? Lah sulit untuk mengajaknya. Mudah-mudahan masih ditunjuki Allah. Kemudian kamilah sempurnanya. Lah sempurna. Tak ada oleh kesucian dia. Lah dosa-donya. Mukamilah yang telah disempurnakan. Aku 7 lapisan kau kita lampaui. Kalau Nabi 7 lapis langit yang lampaui, kita dalam kehidupan 7 lapis diri kau nak lampaui dalam awak menjalani kehidupan mi'raj kepada Allah untuk dapatnya kita bertemu dengan Allah. Apa Allah tu kan kita temui? Zat, sifat, asma, af'al, alif, lam, ha, empek tak? Af'al, ha tu af'al namanya. Apa arti af'al? Perbuatan Allah. Lah nampak perbuatan Allah di dunia kita. Sekali-kali memandang awak keluar diri awak, alam semesta nampak awak af'al Allah. Sekali-kali memandang kita ke diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang.
Pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hening. Sunyi dari nan di luar, yang dari nan di dalam. Nyatukan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Artinya nyatu de awak memandang ke kebenaran Allah tadi. Itu baru tu. Lampar tamu itu namanya asma Allah, nama Allah. Bapa namanya nama Allah 99. Di mana ada nama Allah, di mana tajalli dia awak. Kasih sayang di mana ada? Di hati. Kalau di tarekat Naqsabandi namanya zikir ismun zat. Allah, 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 Allah. Jangan pernah berhenti itu. Walaupun awak sedang duduk, kita tetap kolbu hendaknya perhatikan, tetap mengungkapkan Allah, Allah tadi. Ada dalam Al-Quran itu disampaikan, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitunya orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk dalam pembaringan mereka, sementara ia memikirkan pencipta langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Subhanaka, ma suci engkau, faqina azabannar, hindarkanlah kami dari azabnya neraka. Itu dengan kita amalkan dalam kehidupan. Kau penjaga pintu kematian awak kau. Di waktu kau pulang suruh tu ke Allah. Alia mau lidah di kau kat asal lidah kolu telingo pokak mata rabun kudarat abi. Cuma masih ada ruh di jasad yang kolbu tetap mengungkapkan Allah. Aku dapat pulang selamat so itu. Kita pupu mana godang-godang baik korak, tapi nang kolbu tak mengikuti itu payah awak merasakan Allah. Kemudian dalam kadu itu sifat Allah tajalinya di ruh awak. Di ruh terjalinya. Selagi ada ruh di jasad, nyo ada sifat tujuh dia awak. Apa sifat tujuh? Sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Kemudian alif itu melambangkan kazatnya Allah, tajalinya kasir Allah, kasir awak. Di situ tajalinya. Ada itu yang kita cari di dunia tadi. Kita pandang dunia, nampak dia awak kuasanya Allah. Allah berkehendak menginginkan sesuatu tadi. Inyolah yang mengotakkan dunia tadi. Inyo yang membuat kedamaian. Inyo yang menenangkan dunia. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Atau 7 lapis itu yang kita lalui ketika kita dalam melaksanakan mi'raj, salat kepada Allah. Laila, pada malam hari. Apa pun di malam hari diperjalankan. Sebab di malam hari itu sedang tenang orang. Sedang tidur yang tidur yang lolo. Nabi diberangkatkan. Untuk apa diberangkatkan? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram itu tadi. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Kalau kita koyo ke tu tak makan dek wak deh. Dari Makkahnya barangkit ke Palestina lah. Berapa kilo itu? Kalau dapur disabui dia yang 350 kilo. Tetapi kalau ditimu dengan hati, tak kemungkin Allah yang memperjalankan. Pasti itu. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna. Kami ingin memperlihatkan kami berkahi di sekelilingnya. Barakna. Apa yang berkah itu tuh? Dapat ketenangan dari Rasulullah. Kan kita minta tu rak wa barakatan fi rizki, berikan kami keberkah rezeki. Linuriyahu, kami ingin memperlihatkan nuri. Apa nama nuri dia? Nur. Itunya dalam pengajian lah kodok sampai sering ambil sampaikan. Quran itu baumpama kayu godang di nagari tanaman Allah ja Muhammad. Bapilih enggok di situ. Oso burak dua nuri. Kan burak kendaraan Nabi tadi tak? Dua nuri artinya nur, cahaya, keterangan. Ilmu tu ibarat nur itu. Orang dek awak nampak dek awak. Kalau dah ada ilmu apa kita? Alang tukang binaso kayu, alang malin binaso agama, dak ba ilmu sulu kok padam, dak nampak dek awak itu. Linuriyahu, yang berangkat nur Muhammad jo tubuhnya, yang menanti nurullah
yang memperjalankan malaikat yang suci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di awak le do nur tadi. Nur apa nama oleh? Nur insan ataupun nur nurani kan itu tak? Di mana letak di nurani saya nur kan itu tak? Kalau awak sabui itu tu. Ada di awak itu atau dan diperlihatkan di Allah. Apa yang diperlihatkan? Min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, ayat-ayat kami. Biasa Rasulullah hanya mendengar surga, kemudiannya diperlihatkan kepada surga. Biasanya mendengar hanya neraka, kemudiannya diberangkatkan ke neraka tadi. Inyo hanya mendengar raf-raf Sidratul Muntaha, aras Allah, diberangkatkan ke situ. Bapunya tidak diberangkatkan. Ketika Abdul Muttalib pamannya meninggal, Khadijah pun meninggal, inyo berdakwah ke Taif. Tiba di Taif dak disambutnya dengan kebaikan di situ, dak disambut dengan ahlan saudaraku, sahlan muda urusanmu. Dilemparinya dia tulang unta, patah giginya, badara pipis matanya. Dak ada rasa dendam dinyo seketik je. Hanya berdoa di suatu bukit. Apa doa Rasulullah? Rabbi wa ilaika daskudang fakuat wa kilatahilati wahwani bainan nas. Wahai Tuhanku, kepada engkau sajalah aku tempat mengadu. Dak ada tempat mengadu lah. Biasa ada kakek jo paman yang melindungi, ada Khadijah. Kini tak ada, putui sadonya yang melindungi dulu makhluk tadi. Hanya kepada engkaulah aku mengadu. Pulang dari situ diberangkat kalinya untuk apa? Untuk dapatnya ketenangan dalam kehidupan. Diberikan Rasulullah tadi, diperlihatkan kepadanya. Kalau kita kalau dicaliankan neraka dia kita apa gak? Leta buik lah musalawak dia gak? Dicalian neraka gak tak? Tapi kita dikasafkan Allah. Dan nampak di mata awak. Para nabi itu dibuka kasafnya. Dalam surah Yasin Allah menyampaikan, kazalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Demikianlah kami memberikan kepada Ibrahim, dia dapat melihat kerajaan langit dan bumi. Nampak di Ibrahim tadi. Dia para nabi Rasulullah, Rasul Allah. Kita kini dikasafkan. Ayat itu tak bagi dua itu. Pertama ayat kauliyah Al-Quranul Karim. Kalau ada dia dapat awak. Bacalah kau. Kecik Nabi. Likuli se'in kolbun Al-Quran Yasin. Tiap-tiap sesuatu mempunyai hati. Hati Al-Quran Yasin. Itu hatinya. Man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin filailatin pada malam, ada tentu malamnya kami jadi satu, jadi Jumat, jadi tobalahu maghfurullah, Allah mengampuni dosanya sampai pagi. Ada kita kini kan tidak lah, kalau pergi baca Yasin kurang lama lontong senunya yang Yasin sudah baca dah, tapi lontong baca dia dek menci surga neraka tapi dia tak lampau dek mengajar, tak timbun dek mengokey, hilang dek mencari. Jangan lontong ni kurang dan pokok dibaca Yasin tadi. Apanya? Hati Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah, alam yang terbentang di hadapan waktu, artinya ayat, tando adonya Allah. Lah nampak kuasa Allah dewa. Lah nampak dewa. Tu tak bisa dipisahkan rukun agama tadi tiga. Iman, Islam, ihsan, tak bisa dipisahkan. Dari mana diambil dari para ulama itu? Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang salah seorang kepada Rasulullah, nya sedang duduk je sahabat Nabi, datang orang babu hitam berpakaian putih. Tapi sahabat dak ada yang kenal je nya. Kalau nya musafir, baku bang debu nak bajunya, tapi bajunya bersih. Duduknya ke Rasulullah. Ditanya deknya tiga hal kepada Nabi. Akhbirni anil iman. Beritahu aku apa itu iman. Berapa banyak rukun iman? 6. Iman ke Allah, iman ke malaikat, iman ke Nabi, iman ke kitab, iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itunya tubuh di tiga, tubuh kasar, tubuh batin, tubuh halui. Tu amalan tubuh batin itu iman tadi itu. Tak bisa dipisahkan itu. Apa nan iman? At-tasdik fil qalbi, ditasdikkan dalam hati wak tadi. Ditanya yang kedua, wa ahbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Kalau iman itu namanya akidah. Apa nak akidah?
Dia ambil dia kata akad. Kalau anak kita kan nikah lah, akad nikah anak awak Jumaat besok itu lah. Akad artinya 20 tali yang telah disimpulkan. Lah sepakat ibu bapa, sepakat mempelai laki-laki dan perempuan, akad namanya tu. Kita lah sepakat awak mengoton lah beriman ke Allah tadi lah sepakat awak. Kadang ni lidah menyebut dalam beriman ke Allah. Kini long kan hujan lagi lah tujuh je pawang apa cukup ini je. Lidah itu ini menyebut lah beriman ke Allah deh. Kita yo balik-balik, pai balik itu di depan tadi. Iman ke Allah gaib tu. Iman ke malaikat gaib itu. Iman ke nabi juga sebuah ini. Iman kepada kitab, konyo Al-Quran. Iman kari kemudian gaib itu. Iman kepada takdir baik dan takdir buruk juga gaib. Nem bisa menjelaskan hanya satu, Al-Quranul Karim. Ilmui, pahami, amalkan, kalau mampu dakwahkan. Itu tugas awak. Yang kedua, wa'habirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Aku syariah namanya kok. Apa nama syariah tadi? Syariat. Tu ustaz kita dah di Nora di Mesir dah. Apa jurusan ah? Syariah. Lama berapa tahun itu? 6 tahun dah. Artinya syariah atas syariat tu suatu yang nampak. Syahadat yang nampak. Lai bagi bibir salat yang nampak. Lai puasa mesti bibir nampak itu. Zakat tampak. Haji sakampung pemontang haji dak. Ko namanya amalan syariat. Kulit mengandung isi, isi mengandung rasa. Kalau Islam tu kulit nama tu deh. Iman atunya nan isi. Beko kita kaji rasa ko dak. Tubuh kasa amalannya Islam, fikih namanya. Tubuh batin amalannya iman, tubuh halui amalannya ihsan. Wa ahbirni anil ihsan, beritahu aku apa itu ihsan kecil. Malaikat Jibril Rasulullah dijawab oleh Nabi, anta budallahu kana katara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah kepadaku, seakan-akan kalian memandang aku. Musyahadah namanya. Tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang kalian. Muraqabah namanya, merasa diintip di Allah. Kalau yang rukun iman yang Islam tu namanya syariat. Kemudian rukun iman yang 6 tu namanya akidah. Ihsan itulah akhlak. Kalau dua Jawa Islam lah iman lah, tapi ihsan tak ada, berarti kita tak beradab awak dalam hidup di dunia. Tak bisa menghargai orang awak. Kalau Islam namanya fikih, yang iman namanya akidah. Ihsan yang selalu mengaji tentang ihsan namanya ulama tasawuf. Dia orang kini slogannya bagi nama tasawuf diganti tazkiyatun nafs, pensucian hati. Itu juga itu. Di iman, Islam dan ihsan tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Kalau kita lah merasa dipandang dan dilihat Allah, sehingga dalam kehidupan tak bisa awak lebar buat salah di dunia. Bapa tak bisa kita bagunjing orang. Awak tak so dipandang oleh Allah tak? Kok masuk dipandang Allah tak bisa gunjing lah. Kalau lalu di ruku orang, di situ ada kamera CCTV. Lah sabda nak ambil barang orang dah. Lahir pun sebab awak nampak di kamera. Bapa kita dia dah ada jurasu itu dalam kehidupan. Awak tak merasa dipandang Allah. Kalau lah merasa dipandang Allah tu tak bisa tu. Innahu was-sami'. Innahu bahwa sesungguhnya huwa sami'. Dia mendengar. Hu. Apa arti hu tadi? Dia. Itu ada di Mpolu la ilaha illallahu la ilaha. Itu zikiran dulu tu. Hu artinya dia. Kahu itulah terhimpunnya 99 namanya Allah. Ar-Rahman. Siapa yang pengasih? Dia yang pengasih tak? Ar-Rahim. Dia yang penyayang. Al-Qudus. Dia yang suci. Ke situ terhimpun. Kalau kita amalkan zikir ampas watan napas keluar ruhu ke dalam Allah, berarti kita menghimpun menyebut 99 nama Allah di dalam awak bernapas tadi. Kononkan kita usahakan mengamalkan itu hendaknya. Sedang di mana pun awak bisa mengamalkan itu tu. Dapat kita mengamalkan itu. Sami'
dia mendengar. Kita le mendongeng wak. Diperdongekan gitunya. Kau dak lama kau umur 70 so dak longeng lah dia. Jadi mbak di bawah dia cucu lah. Tua ya. Engkau hidup di dunia tapi hanya dihidupkan. Lewat punya oleh. Engkau punya kudrat hanya dititipkan Allah kawak. Engkau hidup hanya dihidupkan Allah. Setiap yang dihidupkan tadi akan berakhir. Berakhir dengan kematian. Apa nama mati tadi itu? Berpisah ruh dengan jasad, dipisahkan dari malaikat maut, bertemu ruh dengan jasad di alam rahim, dipisahkan ruh jo jasad di alam dunia. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin, kata Allah, tinggallah kamu di dunia sampai waktu yang ditentukan. Artinya jatah kita menjalani kehidupan di dunia. Jadi yang pemimpin dalam kehidupan tadi, ari jalu kawamuna ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kok kami pemimpinnya saudaranya laki-laki. Kamano yang dipimpinnya kita bawa tangan tu lewat deh. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'yati, kata Nabi. Tiap-tiap kamu itu pemimpin, pengembala. Tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tak akan diminta pertanggungjawaban, diminta seluruhnya. Seketik malah kami laki-laki, kami melalui 3 masa. Pertama masa rajo, kedua masa kudo bendi, dan ketiga masa bawa tua. Lemu pak ibu dengan pita tarak. Bila ketika masa rajo, ketika awak berumur 4 tahun. Baju barabi orang nak manjujai duduk kuang kian kamari. Kau tak dapat nak diminta dia awak jo tangi orang dikalahkan. Pokok iyo nan dia awak. Bila masuk kudo bendi, lah masuk berubah tanggo, tiba lah masuk kudo bendi. Pagi-pagi bendi dikonakkan berik jaringan dia lojo. Kok dapat ku siap pamberang, lacik pun tiba di pinggang. Awak na melo bendi, piti ku siap na manarimo. Lebih tu kita lah. Hari sanjo balik pulang, satibo di rumah dimasukkan badan ke dalam kandang. Dia hanya nendapik rumput sarajui. Kalau ibu kusia dia awak, dia gia sagu kat sagonggom. Tu. Pupulan cipiti dak ada kan awak piti tu. Bila masa bawa tu bila? Labu umur 60 tiba lah masa baru tu. Kudarat lah mulai habis. Duduk pagi menanti panen jam 9 lah mulai dingin awak, rematik lah mulai tiba. Uban lah mulai bertabur, mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur, duduk ke 7 munjur, sabantalai masuk ke lubang kubur. Kalau dah ada amal ibadah, apa yang kan dibawa pulang menghadap Allah? Itu masuk kami 3 laki-laki di dunia lah. Itu 3 tu masuk kami. Kalau kau masuk kuda Wendy, zono ni hadir kini ya. Hello lah Wendy, tidak kan awak ni mau bersih ni mau tu. Itu masuk kami laki-laki tadi. Jadi pemimpin itu akan mengajak anak-anaknya dan keluarganya untuk mendapatkan kebenaran Allah. Taruhlah awak alim gini, tiba awak masuk ke surga, tiba anak apa dan dulu dak diajak dengan kebenaran. Ada jadi itu masuk surga ini. Dibawa dulu, dihisap balik, dia tong balik. Tapi kalau awaklah menyuruh anak tadi, kau yang terjadi di Nabi Nuh dulu anaknya Kan'an. Lepas cerita terus kita tak? Nabi Nuh itu seorang nabi, tapi Kan'an anaknya membantah Nabi Nuh tadi. Dibantahnya. Dibuat sampan nek Nabi Nuh tengah padang, dibuang pe buang air godang nek Kan'an ke situ. Bapu agak durhaka Kan'an tadi. Setelah banjir tiba, dibawa Nabi Nuh, hai Kan'an anakku, nanya atik sampannya. Apa kecek Kan'an? Dan kamu cari bukit yang paling tinggi. Sampai tenggelam bukit tadi, diimbau dari Nabi Nuh. Kenyaklah nak, ditegurnya di Allah. Apa kecil Allah kepada Nabi Nuh? Wahai Nuh, itu hanya anakmu di dunia, tidak anakmu di akhirat. Kita kalau lah disuruh anak tadi, idak juamu, berarti hanya anak di dunia di awak, idak anak di akhirat. Itu kita jambon ti menyuruh anak lah. Tetap awak mengajak, jangan sampai awak juga selamat besok. Selamat keluarga awak Nabi Suat dapat sama-sama pulang menghadap kepada Allah. Di bapa Allah sami mendengar
Di kita lihat dua pendengaran tu tak, tapi pendengaran awak terbatas. Basir, nyo maha melihat. Apapun tak ada yang liput daripada Allah. Semua hitam di dalam batu hitam di dasar lawi, joleh di Allah sedanya. Kita mandang sungguh itu tempat ni. Dititipkan ke kita tujuh sifat di Allah, sama, kudrat, basar, kalam, hayat, iradat, ilmu. Itu yang dititipkan ke kita di Allah. Untuk apa? Di itulah kita dapatnya mengenalnya Allah. Di dalam Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, mutu qabla antamutu, matilah sebelum engkau mati. Apa yang kita mati? Kalau ikut dia cucuk ya pisau anak yatim anak dia. Matikan keakuan diri awak tadi. Tak merasa awak nama jalan, tapi kudratnya Allah dititipkan ke awak. Tak merasa awak yang mendengar, tapi sama Allah dititipkan kita. Tak merasa awak yang memandang, tapi basarnya Allah ditatalikan awak. Apa kecil Allah? Apabila hamba aku datang kepada aku sejengkal, aku datang kepadanya sesta. Apabila datang kepada aku sesta, aku datang kepadanya sedepah. Apabila dia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya. Iza ahbabtu, apabila aku cinta kepada hambaku. Fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, maka aku bunuh ia, akulah sebagai gantinya. Itu ada masih lidah nama orang tak? Ada itu apa ni sabui terjadi sekali. Apa sebabnya? Nyolah mematikan keakuan dirinya tadi, tak merasanya yang berjalan yang melihat, kecuali kuasanya Allah dititipkan. Atunya supaya terhindar dari bencana negara gitu atau nagari awak. Apa sebabnya datang bencana tadi? Secara zahirnya bencana itu dunia itu lalu rusak, nampak dia tak? Inyak lawan tua, inyak lawan longsor. Tetapi secara batin ada tiga yang membuat datang bencana. Apa yang tiga tadi? Pertama lah banyak sombong manusia tadi. Kau yang pertama. Sombong ni bagi tiga dia ulama. Pertama sombong ke Allah. Apa yang sombong ni? Hayya 'ala shalah. Patutlah letak pawi yang labang ni masjid. Tak bunyi diimbau, padahal diimbau di Allah, marilah solat. Hayya 'ala falah, marilah merebut kemenangan. Dia tak mau menang. Sombong ke Allah. Yang kedua sombong ke Nabi. Tak mau mempelajari apa yang telah ditinggalkan Nabi tadi. Apa kita ditinggal Nabi? Taraktu fikum amraini intamasaktu bihi malan tadilu abadah. Kitabullah wa tunasur rasul. Meninggalkan aku akan kamu dua tuntunan. Ada orang yang matiin dua pusaka tu deh. Kalau dua pusaka aku nampak roto pusaka sawah deh. Dua tuntunan. Siapa yang berpegang teguh kepada dua tuntunan, malam tadilu abadah, tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua wa sunnatur rasul, apa yang telah diperbuat oleh Nabi, itu tak akan sesat awak tu. Yang ketiga sombong kepada manusia. Apa nak sombong kepada manusia? Merasa lebih pada orang lain. Yang lunang oleh petang lagi ilmu tu tak mencari umur. Ada nentu umur tapi ketik ilmunya. Atau ada seh nama tak? Seh dia ti tu ilmu tu. Ketik mana orang dia lagi gelas seh. Ati ilmunya lah tu pada awak. Ataupun tubuhnya lah tu pada awak. Tu yang mendatangkan sombong bencana. Yang kedua tak syukur ke Allah. Kita kan tak bersyukur kadang-kadang. Apa dapat padi ya mati kilo nyi, bagi nyi je. Alhamdulillah lah dapat mati kilo kan tak dua buik yang ni. Tu ndak awak. Dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah. Siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih. Nikmat ni mana ni kena tambah dia Allah. Telinga itu tambah dua lele muak deh. Tak kena muak deh. Yang akan ditambah nikmat yang di luar diri, harta kalau syukuri wak ditambah di Allah. Yang ada pada diri kita, keberkatannya ditambah di Allah. Dek mata tu nampak dek awak kuasa Allah. Telinga kita dengan kaya Allah.
Kaki kita langkan ke tempat ibadah yang telah dibuat. Kini wak melangkah ke masjid dak muak dah suak gisuk kalau lapai rusuk pulang ru ka Allah dia hantar itu ke masjid tu deh. Disandang awak lagi kan. Dia tandu dak jalan lah. Barang siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangat pedih. Apa azab tu bisa dapat di dunia dan juga dapat di akhirat. Neraka dunia, neraka akhirat. Surga dunia, surga akhirat. Apa neraka dunia? Gelisah juga tiwak tadi. Bakuli orang lah tapunya. Tak siapa kan mati je. Nampak dia pelangi tonggo mati badara orang ya gua gitu ponyo. Itulah mulai dasar di dunia tu. Jadi dapatnya ketenangan tadi di dunia, kita tetap mensyukuri nikmat Allah. Tu ampe macam syukur tadi. Secara syariat mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tu anak TK pandai dia. Secara tarekat membawa nikmat dan dagi Allah itu kapun yang diinginkan Allah. Matu apa yang dicalian? Ka ayat-ayat Allah. Secara hakikat merasa nikmat dan dagi Allah seketik ni banyak. Jadi kita tak balik lah. Ni banyak ni tak so seketik dia pak. Tu je kecik Nabi, lau kuntu ibni Adam min dian innu zahab. Apabila dia gil seladang me kana Adam ni, minta seladang me lagi, dak mu konyang lah pasu. Banyak pendapatan, banyak ni colik ni. Paya kau mau orang 2 juta you balikan pintu orang tu, ya dapat oleh awak nak suat je. Itu kadang-kadang itu. Secara makrifat selalu merasa dipandang Allah. Aku dengan kita apakah syukur tadi. Di yang ketiga, apa yang datangkan bajana? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Dalam surah Al-Maun Allah menyampaikan, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Podek dusta agama kita deh. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghardik anak yatim, ndak maunya memperhatikan anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Tidak mau membantu kepada fakir miskin. Dak kadari dia gambar ladiang dia gak cik tu membantu orang dia. Apa nama dicari piti lotal lemari dia tengah malam. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang salat. Apa dia? Allazina hum fi salatihim sahun. Orang yang dalam salatnya mereka itu lalai, dak ingatnya ke Allah. Diucapkan Allahu Akbar, pengono timbul di tengah sawah. Kita lagi tu lah. Samu yang boy tuanya, tak lobby dah pak-pak ibu-ibu. Allazina hum fi salatihim sahun. Allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Dan orang-orang yang tidak mau membantu kepada orang yang meminta-minta. Ada kita buat nampak orang minta-minta dia ada. Sebetulnya awak nak membutuhkaninya. Amalan yang paling dicintai Allah ketika Nabi Musa bermunajat ke Allah. Apa amalan yang paling kau cintai padaku wahai Allah? Apa karena salatku? Apa kecil Allah? Salatmu hanya untukmu wahai Musa. Apa karena puasaku? Puasamu hanya untuk menetrakan nafsumu. Apa karena zikirku? Zikirmu hanya untuk membuat hatimu yang paling menjadi tenang. Apa yang paling aku cintai kecil Allah? Engkau memberi orang yang berkekurangan, orang yang mananan tak makan dia lagi dewa. Itulah amalan yang paling dicintai Allah. Apa kecil Allah? Hablum minallah, berhubung baiklah dengan Allah. Wa hablum minan nas, dan berhubung baiklah dengan manusia. Itu kan kita usahakan jangan simpili warna awak dalam duit lah tu kan dia awak maksudnya. Yang engkau makan akan menjadi kotoran. Yang engkau pakai menjadi rongsokan dan rombengan. Yang engkau tinggalkan menjadi pertengkaran atau menjadi warisan. Yang engkau keluarkan jalan Allah, itulah yang akan dapat dinikmati. Dalam surah Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun, aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang soleh. Tanyalah orang yang balik umrah, kan Nabi piti dapat umrah tak? Le Nabi piti di kampung, bahkan ditambah di Allah balik. Apa sebabnya? Nyo keluarkan di jalan Allah, ditambah di Allah. Nyo syukurnya, siapa yang mensyukuri nikmat kau banyak Allah, ditambah di Allah. Siapa yang mengingkari nikmatku, azabku sangatlah pedih, tak bisa ditandingi azab Allah setelah kita sampai di alam akhirat besok. Itu alam lah kita lewati. Pertama di alam arwah lah lewat awak situ. Dari alam arwah pindah ke alam rahim. Berapa lama di alam rahim? 9 bulan. Dari alam rahim lah pindah kita ke alam dunia. Berapa lama di alam dunia? Kecek Nabi akmarukum baina sittina wa sabiin, umur umatku 60 jarang dan 70. Kadang umur 40 lah kau nere mati apa gaya. Nah itulah nak paizuk dia. Dari alam dunia pindah ke alam kubur. Dalam kubur sampai bila? Sampai datang kiamat. Lah kiamat tadi esok baru dia bangkit dalam kubur tadi. Si Habil anak Nabi Adam pertama sekali mati di dunia, kini masih berada di alam kubur. Apa lama itu? Sejak Nabi Muhammad ya sampai belas setengah abad masih dalam kubur. Kayak panjang itu. Dari alam kubur ke padang mahsyar, padang penyesalan. Tempat menyesal di awak itu. Nak balik ke dunia untuk apa? Untuk berbuat ibadah tapi tak ada jatah lah. Dari padang mahsyar ke mizan, ambil catatan kebaikan dan keburukan. Sayuk mata memandang so catatan nama kebaikan dan keburukan awak. Sehari tadi 25 nyebut salawang, solat 5 waktunya. Lah takon 20. Ladu 5 nya nemburuk lah. 5 dan elok je. Tu suat yang diadokkan ke kita. Mulai diangkat kalam di Allah lah beri berakal awak, lah mulai dicatat kebaikan dan keburukan awak. Tu nak dicolik di suat. Sudah itu di mizan. Ditimbang lah dicolik satu persatu kesalahan dan keburukan tadi. Kalau masih borek ke keburukan, akulah syafaat Rasulullah besok tolongan kawak. Itu diberi syafaat. Berbondong-bondong manusia itu mencari Nabi Adam. Ya Allah, ya Nabi Adam, agilah kami syafaat, tak tahan kami yang memasar gula matahari hanya sejengkal bun-bun. Apa kecek Nabi Adam? Malu dan berdoa ke Allah adalah bersalah dulu dalam surga sekali. Bertobat kepada Allah diampuni. Tak bisa leleh mulang minta ke Allah balik. Carilah Nabi Ibrahim kecek Nabi Adam. Cari Nabi Ibrahim. Tiba Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, agilah kami syafaat. Tak bisa dan beri syafaat, pernah berduto sekali. Apa duto Nabi Ibrahimnya? Dipocanya berhala raja Namrud dan ketik, jo kapak dilotak ada kapak di ke tangan berhala dan godang. Tu nya duto. Mungkin yang godang ko nama cara kene ya. Atu dutonya. Kita lah ya tu duto. Lolo unti duto kadang-kadang. Atau sebabnya duto ni ibu sekalian dosa. Kalau duto sekali penutup itu satu ile duto deh. Tu dia ibu, kalau ibu dia apa dia kombang ah. Cari Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Berikan kami syafaat wahai Isa alaihissalam. Ambo tak bisa beri syafaat kata Nabi Isa. Ambo seorang nabi, ada umat yang mengatakan ambo Tuhan. Ada dosa anak kita yang mengatakan Nabi Isa Tuhan anak Tuhan. Siapa yang bisa? Disampaikan oleh Nabi Isa, lah dikabarkan dulu. Wa mubassira ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, nanti akan lahir sepeninggalku seorang nabi yang namanya Ahmad. Ahmad nama ruhnya, Nur Muhammad nama apa sirnya tadi, dan Muhammad nama tubuhnya. Itulah yang dapat memberikan syafaat. Perbanyaklah kita salawat kenya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Berikanlah keselamatan kepada junjungan kami Rasulullah sebagaimana engkau telah memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu salam salat berarti itu munajat kita kepada Allah. Dalam salat itu lengkap. Dicalik di langit pertama dari Rasulullah, malaikat itu salatnya togak ajanya.
Di langit kedua ada malaikat sujudnya, salatnya. Di langit ketiga ada malaikat itu berdoa aja nya. Ada duduk tayat akhir aja. Kalau di kita umat Nabi Muhammad ada toga, ada ruku, ada sujud, ada doa, ada duduk antara dua sujud, lengkap seluruhnya ada dia awak. Artinya Allahumma zidna ilmanna, ya Allah berikanlah iman kepada kami, wafhamna ala syariatin, atas syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Musa alaihissalam kalau ditakdirkan hidup berbalik ingin menjadi umat Nabi Muhammad, apa sebabnya? Umurnya pendek-pendek tetapi amalannya lebih ditinggikan Allah dari umat-umat yang telah terdahulu. Lepas syukur kita jadi umat Nabi Muhammad tak? Lai atuiklah perintah Nabi mah. Apa perintah Nabi? Hablu perintah Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Bobong baiklah aja Allah aja salat aja manusia apa? Kadang-kadang gitu dek tanah semeter tak? Ditanya tanah awak semeter dek kan? Tu leh 50 tahun awak dak bunyi orang nak tegal semeter. Cia nak tanya nak dijujung di akhirat besok. Orang lah pona sok pai kamizan awak pona jujung tanah. Lope ka posik bumi tan sok dijujung tanah deh. Ale kata lok bawa azok dak talok dah waktu. Ada dulu seseorang orang yang miskin, doa orang miskin tu dikabulkan Allah. Inya balik memancing manganying lah diboikan sajinjang. Sesudah itu lalunya di muka istana raja. Nanikan ko lah dibuat na yu dek rumah lalu di muka istana raja. Raja tu makanan cukup ayam ada, daging ayam ada, daging ikan ada. Sesudah itu dia diperintahkan du balang ambil lah ada ikan yang di orang tu ya. Dia ambil ikan tu dek raja, digulainya dimakannya. Batanya rumah kayaknya. Bapaknya rumah mana ikan lah diambil dari raja. Sesudah itu seminggu sudah itu bongkak siko raja tadi. Bongkak siko. Rupa tinggal tulang ikan di situ. Dijawab orang yang kasaf, orang yang bisa memandang sesuatu yang baik. Dibawa orang tadi. Ada kesalahan raja tak? Iyo. Dulu ambo manayi ikan ada di orang dulu ambo tayi ikan ambo gulai. Dijawab lah orang miskin tadi. Ditanya oleh orang yang kasaf dia kerja. Apa doa kau ketika salat tahajud? Bapaknya doa, ya Allah, raja lah mulai menunjukkan kuasanya, tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Awang kak siko deh, jangan terlalu bona gitu le congok karoto, sebab seluruhnya akan ditinggalkan. Sabun mandi di bawah mandi, sudah mandi di bawah pulang. Buruk nasib kalau lah mati, haraton yang banyak dibagi orang. Jangan sampai mati gitu le. Kadang duitnya awak lah kurang gogorak anak bagi kau nak ada. Anak-anak yik dia awak lah mulai awak dah gogo. Jangan terlalu gantung kepada dunia, bergantunglah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Bergantung di tali-tali keputui, bergantung di cayo-cayo kepadam, bergantung di kelima akan hilang. Bergantunglah di tali tak keputui, di cayo tak kepadam, di kelima takkan hilang. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu ayat yang kaji malam ini surah Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu li nuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdinya, hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kami memberkahi di sekelilingnya agar kami melihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami, bahwa sesungguhnya Allah Sami, mendengar, basir dan maha melihat. Itulah Allah. Di hadis Nabi menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi se'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan namanya tidak memberi mudarat apa yang dari bumi dan dari langit, bahwasanya ia Sami, mendengar, alim, lagi mengetahui. Kalau dapat itu amalkan hadis itu tiap dah solat, tiap dah solat apal itu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi se'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau dapat dia awak, kita pelajari itu. Itulah pengajian kita malam kini. Tutup dengan doa majlis. Kalau ada ragu silakan kau bertanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.